قال صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين وهلاك آخرها بالبخل والأمل. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal kebaikan umat ini bizuhdi, yaitu dengan sebab kezuhudan mereka terhadap dunia, wal yaqini, dan kekuatan yakin. Ini adalah awal baikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya baik? Ya, ini para sahabat. Sebab mereka zuhud dengan dunia. Dan keyakinan mereka itu sangat kuat. Yakin kepada Allah, yakin kepada nabinya, yakin kepada hari akhir, sehingga tidak mudah terbuai oleh dunia. Karena itulah mereka semua baik. Dan kebinasaan akhir dari umat ini disebabkan dengan bukhul, kikir, pelit. Berarti di zaman Nabi SAW sahabat itu nggak ada yang pelit. Bahkan mereka itu disebutkan di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka, walaupun mereka berada di dalam kesulitan yang besar. Itulah kenapa di zaman itu kebaikan sangat banyak. Dan di akhir episode daripada umat Nabi, di situ nanti akan datang kebinasaan disebabkan kikir, pelit, wal amal, dan disebabkan panjangnya angan-angan, panjangnya impian dan cita-cita untuk meraih dunia. Inilah sebab kebinasaan. Kenapa panjangnya angan-angan itu dapat membinasakan umat ini? Karena orang yang panjangnya memiliki angan-angan panjang, dia merasa dia kekal hidup di dunia. Jika seseorang merasa dirinya kekal hidup di dunia, dia pasti akan tamak untuk menumpuk harta kekayaan. Jika ia sudah terpapar virus tamak mengumpul harta kekayaan, dia akan lupa dengan akhirat. Kalau sudah lupa dengan akhirat, pasti lupa dengan kematian. Orang yang lupa dengan kematian sulit untuk menyadarkannya. Para salaf soleh terdahulu mengatakan, man tala amaluhu sa'a amaluhu. Orang yang panjang angan-angannya akan menjadi buruk amal perbuatannya, karena dia akan semakin menjauh dari Allah, menjauh dari akhirat, selalu sibuk mengurusi dunia. Na'udzubillah min dzalik. Lupa dengan akhirat, lupa dengan dosa, lupa beristighfar, terus mengejar dunia dan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan oleh menumpuk, memperbanyak harta kekayaan dunia, sehingga kalian nanti akan mengunjungi kubur-kubur kalian sendiri, yakni mati baru kalian sadar. Rubba dhahikin mil'a fihi wa akbanuhu qad kharajat indal qassar. Betapa banyak orang yang tertawa dengan membuka seluas mulutnya. Wah,
bangga dengan dunia yang dimilikinya, bangga dengan kekayaan dan harta yang dimilikinya, tertawa bahagia dengan seluruh isi mulutnya, sementara kain kafannya sudah keluar dari tukang jual kain. Dia nggak sadar ya, karena panjangnya angan-angan. Naudzubillah. Waruya an Ummul Mundhir, diriwayatkan daripada Ummul Mundhir annaha qalat, bahwasanya ia mengatakan, qala'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata 'ashiyatin ilan nas. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik. Maksudnya naik itu datang. Dzata 'ashiyatin, di waktu sore, ilan nas, menemui manusia, yakni datang untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Faqala, lalu kemudian Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, ama tastahyuna minallah, tidakkah kalian malu kepada Allah? Qalu, mereka menjawab, wa ma dzaka ya Rasulullah, apa itu yang engkau maksud wahai Rasulullah? Malu bagaimana? Qala, Nabi kemudian menjawab, tajma'una ma la ta'kulun, kalian mengumpulkan harta yang tidak akan kalian mampu memakannya. Kalian menumpuk harta benda yang tidak mungkin kamu mampu untuk memakan semua harta milikmu itu secara keseluruhan. Kalau kita sehari semalam hanya memerlukan uang 100.000, ya, uang 100.000, berarti dalam sebulan kita paling memerlukan uang berapa? 3 juta dalam sebulan. Iya. Kalau sehari 100.000, kita anak dan istri berarti sebulan hanya 3 juta. Punya gaji sebulan 15 juta. Yang lebihnya ini untuk apa? Iya, untuk beli pakaian, untuk biaya pendidikan anak. Masih ada lebihnya juga. Kan kalian banyak-banyak mengumpulkan itu untuk apa? Tidak mungkin kalian bisa memakannya secara keseluruhan. Apalagi sampai memiliki uang miliaran rupiah. Atau bahkan triliunan. Kamu punya harta sebanyak itu, bisa kamu makan semua enggak? 1 miliar beli bakso, tukang baksonya angkat tangan. Iya. Datangnya aja tukang bakso, tukang jual pentol itu, mau nggak saya beli pentol kamu 1 miliar? Nggak mau dia. Karena nggak sanggup. Kamu juga nggak bakal sanggup memakannya. Terus kalian kumpulkan sebanyak mungkin. Nggak malu apa sama Allah SWT? Nabi ini kalau berbicara selalu logis, selalu rasional, masuk akal. Karena beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi merupakan wahyu. Pada hakikatnya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'maluna ma la tudrikun, dan kalian berangan-angan mendapatkan sesuatu yang kalian tidak akan pernah mendapatkannya. Dunia ini semakin dikejar, dia semakin lari. Kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Karena dunia itu seperti bayanganmu sendiri. Kita berdiri di bawah terik matahari, dan bayangan kita ada di depan kita. Lalu kita kejar, tidak akan dapat. Dia pasti selalu ada di depan kita. Begitulah perumpamaan dunia. Kamu cari terus, gak ada habisnya. Jika anak Adam memiliki 1 lembah emas, pasti dia akan meminta lembah yang kedua.
diberikan 2 lembah emas, dia akan meminta lembah yang ketiga lagi. Tidak akan ada yang dapat membuatnya puas kecuali tanah kuburan. Baru nanti dia sadar. Toko ini bangun, toko itu bangun lagi, nggak habis-habis kamu. Terus uangnya banyak untuk apa? Bisa kamu makan semua itu. Naudzubillah. Wa tabnuna ma la taskunun, dan kalian membangun bangunan yang tidak kalian tempati. Di Kintab bisi rumah, di Simpang 4 bisi rumah, di Jorong bisi rumah, di Banjar bisi rumah, di Jakarta bisi rumah. Tidak cukup di Jakarta, di Singapura, luar negeri bisi rumah juga. Siapa yang menempati rumah kamu? Gak malu apa kamu sama Allah? Kalau bisi rumah 4 buah, bini 4, kenapa? Wajar. Iya. Ada yang mendiam ya. Sidin itu bisi rumah 4 buah, bini Sidin 4 juga. Misalnya ya. Gak apa-apa. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri dia mengatakan, dia bercerita, Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishtara Usamah bin Yazid min Zaid ibn Thabit walidatan bi mi'ati dinarin ila syahrin. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Usamah bin Yazid membeli daripada Zaid bin Thabit. Usamah bin Yazid ini kayaknya enggak ada di kalangan sahabat. Yang ada Usamah bin Zaid. Apa mungkin salah cetak ini ya? Ada cetakan lain ya? Membawa cetakan lain. Hah? Nah, ini berarti yang salah ini. Masa Usamah bin Yazid? Setahu saya sahabat itu Usamah bin Zaid yang ada. Usamah bin Zaid bin Harithah, anaknya Zaid bin Harithah. Berarti ini salah cetak ini. Kalau ada yang sama, tobaahnya diganti Usamah bin Zaid, bukan bin Yazid ya. Usamah bin Zaid membeli dari Zaid bin Thabit walidatan, budak, seorang budak perempuan. Walidah itu biasanya mustawladah, budak yang digauli oleh tuannya, jadi dikatakan walidah, mustawladah. Nah, budak perempuan dibeli oleh Usamah bin Zaid dari Zaid bin Thabit bimi'ati dinarin, dengan nilai sebanyak 100 dinar, ila syahrin, diberi tempo sampai sebulan ya, dicicil bayarnya mungkin, atau ngutang dulu sampai 1 bulan baru dibayar, seharga 100 dinar. Fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lalu aku, kata Abu Sa'id Al-Khudri, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ketika Usamah bin Zaid membeli budak dari Zaid bin Thabit dan diberi tempo untuk membayarnya 1 bulan kemudian. Nabi mendengar, lalu Nabi mengatakan, kata Abu Sa'id, ala ta'jabuna min Usamah al-mushtari ila syahrin. Tidakkah kalian merasa heran, merasa aneh dari Usamah yang sedang membeli budak minta tempo sampai 1 bulan? Anna Usamata latawilul amal, sesungguhnya Usamah ini punya angan-angan yang panjang angan-angannya dia. Mengeritik budak sebulan, ujar Nabi, panjang angan-angannya ini. Kenapa? Belum tentu Usamah bertahan hidup sampai sebulan. Apalagi mengeritik motor 4 tahun. Jangan Nabi hidup ini panjang angan-angannya nih, kata Nabi. Ya, panjang seberatan angan-angannya.
Nah itulah sebabnya binasa umat di akhir zaman. Mengeredit sepeda motor 3 tahun, mengeredit mobil 4 tahun, mengeredit rumah 10 tahun. Subhanallah. Sebulan aja dianggap Nabi panjang angan-angan. Usama bin Zaid heran, aneh semua para sahabat ketika Usama bin Zaid membeli budak dari Zaid bin Thabit dan diberi tempo waktu sampai 1 bulan. Semua heran, semua merasa aneh. Di zaman kita ada yang anehnya, ada 4 tahun. Kemudiannya kayak itu juga sama. Berapa tahun lagi rumah ikamnya lunas? 9 tahun lagi lunas saya. Subhanallah. Pantas banyak yang lunas. Angan-angannya panjang. 1 bulan aja sudah kebingungan sahabat semua. Sampai Nabi heran. Kalian gak heran apa tuh? Sama tuh beli 1 bulan. 1 bulan minta tempo waktu untuk membayar budak itu. Padahal gak usah beli aja lah kata Nabi. Batalkan aja. Kalau sampai 1 bulan lama banget itu. Lama aja sebulan itu. Kita wah ini berapa tahun, berapa kredit yang berapa tahun? Nang 24 bulan aja, ya, sekomat benar itu. 24 bulan. Padahal 2 tahun loh. Kan sekomat benar aja. Si Anut Bang 5 tahun. Di zaman Nabi sebulan lagi padahal tawilul amal, panjang angan-angan. Allahu Akbar. Memang beda di zaman sekarang ini. Zaman wayah ini dengan zaman dahulu beda. Urusan akhirat di zaman wayah ini sedikit dianggap banyak. Urusan dunia yang banyak dianggap sedikit. Di zaman Nabi beda. Urusan akhirat yang banyak itu dianggap sedikit. Justru urusan dunia yang sedikit itu sudah dianggap banyak. Itu di zaman dahulu. Lihat aja di zaman sekarang. Ada orang bisa sembahyang 5 waktu, hebat sudah, cukup sudah. Cuma 5 waktu. Itu biasa anak kecil di zaman Nabi 5 waktu biasa. Kita orang bisa sembahyang 5 waktu syukur sudah. Zaman wahai ini. Makanya untuk urusan akhirat yang sedikit itu dianggap banyak benar rasanya sudah. Alhamdulillah aku kawal membaca Quran setiap hari. Berapa? Selembar. Syukurlah dia mau baca Quran sehari selembar ya. Wayah ini syukur benar sudah kayak itu. Jadi urusan akhirat yang sedikit itu rasanya banyak benar sudah wayah ini. Sebaliknya urusan dunia yang banyak rasa sedikit aja masih. Itulah umat yang hidup di akhir zaman. Antas binasa umat ini. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Wallazi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi Allah zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya. Ma tarafat ainaya, tidaklah melirik kedua mataku, illa dhanantu, kecuali aku merasa anna syafarayya la yaltaqiyan, kecuali kedua kelopak mataku ini tidak akan bertemu lagi, atau kedua ujung mataku ini tidak akan kembali lagi bertemu. Tidaklah aku melirik kecuali tidak akan kembali lagi lirikan mataku itu ke tempatnya semula. Kenapa? Hatta yaqbidallahu ruhi, sehingga Allah merenggut nyawaku. Karena aku takut mati. Jadi matarafat ainaya, tidaklah melirik kedua mataku, mata kanan dan mata kiri melirik ke ujung yang sebelah kanan misalnya, kecuali keduanya itu tidak akan ketemu lagi dengan ujung yang satunya, dengan ujung yang sebelah kiri. Karena apa? Barangkali aku baru melirik, nyawaku direnggut sama Allah, meninggal. Ingat maut. Jadi setiap kedipan mata itu ingat dengan mati. Subhanallah. Kemudian kata beliau, wala rafa'tu qadami fadhanantu anni wadibuha, dan tidaklah aku mengangkat telapak kakiku lalu aku mengira bahwa aku akan kembali meletakkannya lagi. Tidak.
Kenapa? Hatta uqbada, sehingga aku dicabut nyawa. Jadi setiap langkah itu Nabi merasa dirinya akan meninggal dunia. Berarti beliau nggak punya angan-angan lagi sudah. Angan-angannya hanya kepada Allah. Wala laqamtu luqmatan illa dhanantu anni la usibuha hatta uqassa biha minal maut. Dan tidaklah aku menyuap satu suapan pun kecuali aku mengira bahwasanya aku ini tidak dapat menelannya. Hatta uqassa biha. Hatta uqassa biha. Atau aku saja hatta uqassa biha, sehingga aku keselak-selak dengannya. Maksudnya keselak, kesangkalan dengannya, dengan suapan. Hatta uqassa biha, sehingga aku keselak atau kesangkalan dengannya suapan tadi, minal maut, dikarenakan maut. Nah ini jadi Nabi itu kalau melirik ke arah kanan, beliau mengira bahwa lirikan matanya tidak akan kembali lagi kecuali beliau sudah meninggal. Ketika mengangkat kaki, beliau mengira sebelum saya letakkan kembali ke tanah, mungkin aku sudah meninggal. Ketika menyuap makanan, sebelum menelannya, aku merasa, aku mengira aku tidak sempat menelannya kecuali suapan itu sangkut di tenggorokan. Karena lebih dulu maut datang menjemputku sebelum aku menelannya. Selalu ingat dengan maut. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, ya bani Adam, wahai anak Adam, in kuntum ta'qiluna, jika memang kalian berakal, cerdas, fa'uddu anfusakum minal mauta, maka anggaplah diri kalian itu termasuk dari orang-orang yang sudah mati. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang diriku berada di kekuasaannya, di genggamannya, innama tu'aduna, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian la'at, sungguh akan datang. Wa ma antum mu'jizin, dan tidaklah kalian dapat melemahkannya, tidak dapat menundanya, pasti akan datang. Kematian, ajal, maut itu pasti akan datang. Ini adalah angan-angan para nabi begitu, nggak ada sama sekali. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau membagi panjangnya angan-angan itu ada 3 bahagian. Bahagian pertama adalah la amalalahum qattu, tidak ada angan-angan bagi mereka sama sekali. Ini golongan pertama, memang sudah tidak ada lagi angan-angannya. Golongan siapa itu? Golongan para nabi dan para siddiqin. Para nabi dan orang-orang yang sungguh-sungguh bersama mereka. Orang yang sungguh-sungguh terhadap Allah Ta'ala. Itu sudah la amalalahum, enggak ada angan-angan sama sekali. Seperti tadi, Nabi SAW itu sudah enggak punya angan-angan lagi dalam dunia ini. Bahkan beliau yang dipikirkan akhirat, yang diingat kematian. Tidaklah mengangkat kaki kecuali beliau menyangka tidak akan kembali lagi meletakkannya ke tanah. Tidaklah melirik kepada sesuatu kecuali beliau mengira bahwa kedua matanya tidak akan bertemu lagi dengan sisi yang sebelahnya. Tidaklah menyuap makanan kecuali Nabi mengira bahwa makanan itu tidak sempat ditelan, baru nyampe di tenggorokan sudah meninggal dunia. Begitu, tidak ada sama sekali angan-angan. Dan ini sulit, hanya para nabi dan para siddiqin yang bisa melakukannya. Para orang-orang tersebut. Ada lagi golongan yang kedua, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Golongan yang kedua itu mereka punya angan-angan tapi qasir, pendek. Punya angan-angan tapi pendek. Gak apa-apa. Yang dicela dan dilarang adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Kalau pendek gak masalah, gak apa-apa. Bagaimana sih angan-angan yang pendek itu? Yaitu angan-angan yang tidak melupakan kita daripada ibadah. Angan-angan yang tidak melupakan kita daripada akhirat.
angan-angan yang tidak menjerumuskan kita kepada ketamakan, keserakahan terhadap dunia. Ini angan-angan yang bagus. Nah, ini adalah angan-angan yang ada pada orang-orang abror, orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang abror seperti ini. Kalau yang pertama tadi tidak ada angan-angan sama sekali, itu para nabi dan para siddiqin. Sampai-sampai orang yang seperti ini apabila dikatakan kepada mereka, i'mal fa innaka tamutu ghadan, beramallah karena kamu besok akan mati. Lam yabqa lahu mawdi'un lil amal, maka tidak tersisa lagi tempat baginya untuk beramal. Sudah hibah, sudah sasak. Orang yang pertama seperti para nabi dan para siddiqin tadi, nggak ada lagi sudah ruang untuk beramal, habis sudah waktunya untuk beramal. Sehingga kalau dikatakan kepada mereka, kamu besok mau mati, ayo cepat beramal. Amal apa lagi? Sudah habis semuanya, nggak ada tempat lagi bagi saya untuk beramal. Begitu. Kalau yang kedua tadi masih mending, dia punya angan-angan tetapi tidak panjang, ala kadarnya saja. Dan yang ketiga, ini yang tercela, ini yang dilarang, adalah orang yang panjang angan-angannya. Orang yang merasa dirinya kekal hidup di dunia sehingga terus mengejarnya dan lupa akhirat. Lupa dengan maut, seakan-akan kematian ada di tangannya. Kapan dia mau baru dia mati. Ini. Seakan-akan dia yang menentukan kematian. Nauzubillah. Wa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yuhriqul ma'a fa yatamassahu bit-turab. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah lalu kemudian menuangkan air, menumpahkan air ke sebuah bejana. Setelah air tadi ditumpahkan, Nabi letakkan embernya sebelum berwudu. Fayatamassahu bit-turab, Nabi mengambil tanah. Untuk apa? Untuk tayammum, mengambil tanah dan mengusapkannya ke wajah dan ke tangan. Yatamassah, mengusapkan bit-turab dengan tanah. Loh, air ada, badan beliau sehat, kok tayammum dulu? Enggak langsung aja wudu. Fa'aqulu lahu, maka saya katakan kepadanya, kata Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal ma'a minka qarib, sesungguhnya air dekat daripadamu. Kan kamu baru saja menuangkan air ke bejana, lalu kamu taruh lagi ember itu ke tempatnya, kan ada air, kok kamu tayammum dulu? Itu air dekat. Apa jawabnya? Fayaqul, maka Nabi menjawab, mengatakan, ma yudrini la'alli la ablughu. Siapa yang bisa memberitahukan kepadaku, kata Nabi, bahwa barangkali saya tidak sampai untuk mendatangi air itu. La'alli la ablughu, barangkali saya tidak sampai ke sana, datang malaikat maut, saya meninggal dunia. Mumpung saya masih ada di tempat saya, ada tanah di depan saya, tayammum dulu saya. Baru nanti saya datangi air itu untuk wudu. Karena jarak antara saya berdiri dengan air itu, walaupun hanya beberapa meter, kan saya berjalan tuh beberapa langkah. Nah, sementara saya berjalan beberapa langkah, saya tahu Israel datang menjemput nyawa saya meninggal. Akhirnya saya meninggal dalam keadaan tidak bersuci. Jadi saya tayammum dulu, baru nanti saya datangi air itu. Kalau sampai, alhamdulillah saya wudu. Kalau tidak sampai, berarti saya meninggal dalam keadaan bertayammum. Berarti maut itu ada di depan mata. Selalu merasa. Kalau orang sudah merasa dirinya akan mati, maksiat apa yang akan dia lakukan? Gak mungkin. Orang itu melakukan maksiat karena dirinya tidak merasa bahwa maut selalu menghadap. Coba kalau dia selalu merasa dirinya akan didatangi oleh ajalnya, dia tidak akan mungkin melakukan dosa dan maksiat karena takut mati dalam keadaan maksiat.
Waruya dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha thalathata awadin, beliau mengambil 3 bilah kayu, fagharaza udan baina yadayhi, lalu beliau menancapkan 1 bilah kayu di hadapannya, wal akhara ila janbihi, dan 1 bilah yang lainnya di sampingnya. Wa amma tsalitsu fa ab'adahu, dan adapun yang ketiga, kayu yang ketiga beliau jauhkan, tidak ditancapkan, dilempar jauh-jauh. Kayu yang pertama ditancapkan di depan, kayu yang satu ditancapkan di samping, kayu yang ketiganya dilempar sama beliau, dijauhkan. Fa ab'adahu, beliau jauhkan, beliau singkirkan. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan sahabat. Apa kata Nabi? Hal tadruna ma hadza? Apakah kalian tahu apa ini? Kenapa saya lakukan ini? Nabi itu kadang-kadang membuat tamthil kepada para sahabat itu sesuatu yang mudah untuk dipahami oleh mereka. Kadang beliau harus mengambil beberapa benda untuk menyontohkan supaya para sahabat paham. Nah, dalam hal ini beliau mengambil 3 bilah kayu. Yang satu ditancapkan di depan, yang satu ditancapkan di samping, yang satunya dilempar, disingkirkan beliau, dijauhkan oleh beliau. Tahukah kalian apa ini, kata Nabi? Mahadza, apa ini? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu, kami tidak tahu. Qala, Nabi SAW menjelaskan, hadzal insanu, kata Nabi, ini yang di depanku ini ibarat manusia. Ini kayu yang aku tancapkan ini ibarat manusia yang di depanku ini. Wa hadza al ajal, dan yang di sampingku ini ajal. Nih ajal. Ajal. Dekat sekali ajal dengan manusia. Ini manusia, ini ajalnya. Umurnya. Wadzaka, dan itu yang saya singkirkan, yang saya jauhkan itu, kayu yang saya lempar jauh itu adalah al-amalu, angan-angannya. Ya ta'atahu ibnu Adam, di mana anak Adam ini berusaha untuk mendapatkannya, angan-angan yang jauh tadi. Wa yahtalijuhul ajalu dunal amal, lalu dia direnggut oleh ajalnya, oleh kematiannya, dunal amal, sebelum ia sampai kepada angan-angannya itu. Itulah kenapa dikatakan angan-angan itu lebih panjang daripada umur seseorang. Karena seseorang itu lebih dekat dengan kematiannya daripada dengan angan-angannya. Betapa banyak orang yang memiliki angan-angan, sementara angan-angannya belum tercapai, orangnya sudah di kuburan. Dulu ada di suatu daerah, di zaman sekarang juga, bukan di zaman masa lalu, bukan di zaman sahabat, bukan di zaman Imam Syafi'i, di zaman kita sekarang, di zaman ulun masih mondok di suatu tempat dulu. Ada toko itu bangunannya waktu itu ya, itu toko bangunannya sangat bagus, katanya itu milik orang kaya di kampung itu, di kota itu, dan mau dijadikan pusat perdagangan berlian serta batu-batu mulia. Ingat tuh masih zaman itu, waktu masih mondok. Jadi waktu ulun masih mondok di situ, di tempat di daerah situ, itu toko-toko masih belum sempurna bangunannya. Sebahagian ada yang sudah selesai, sebahagian ada yang masih dalam proses. Pokoknya bangunannya megah karena mau dijadikan di pusat grosir perbelanjaan berlian dan batu-batu mulia. Ceritanya begitu, kabarnya begitu yang kita dengar dari kawan-kawan. Tidak lama kemudian terdengar berita bahwa orang kaya yang punya proyek tersebut meninggal dunia. Subhanallah. Baluman lagi tokonya mati sudah orangnya. Itu sempat terkendala, enggak dilanjutkan bangunannya, orangnya mati sudah. Padahal angan-angannya tuh di hatinya sangat besar. Nanti kalau tokonya sudah selesai, saya akan sewakan.
Satu buah toko per bulannya 5 juta. Nanti saya akan jual berlian sekian kerat, saya akan jual batu-batu mulia, zamrud, bulu safir, yakut, ini. Itu sudah ada di dalam hatinya angan-angan seperti itu. Pasti kalau nggak ada nggak mungkin dia bangun itu. Tapi apa? Mati akhirnya orang-orang. Subhanallah. Akhirnya hartanya milik ahli waris. Istrinya yang muda kawin lagi. Dia di kuburan sendirian. Amalnya kosong, menangis. Nauzubillah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukil Murid menyebutkan, jika engkau melihat orang kaya, jangan iri, tapi kasihani dia. Kamu mengasihani orang fakir, wajar. Tapi ketahuilah, orang kaya itu lebih kasihan dari orang fakir. Jika kita memandang dengan pandangan akhirat, justru orang sugih itu lebih kasihan dari orang fakir loh. Kalau mau tahu. Kenapa? Karena orang kaya itu sedang diuji dengan kekayaannya. Orang yang mendapat ujian itu wajar untuk dikasihani. Kasihan. Kalau melihat orang kaya, kamu jangan ngiri. Salah kalau kamu ngiri. Nanti kekayaannya diberikan kepada kamu yang dapat ujian sekarang. Sanggup nggak? Hati-hati. Kenapa? Orang kaya itu kata Imam Haddad sekarang sedang diuji sama Allah. Orang yang mendapat ujian itu sama dengan mendapat musibah. Ketika orang mendapat musibah, seyogianya kamu kasihani, bukan malah diri. Salah kamu, keliru. Karena hartanya itu bisa membuat dia sengsara di akhirat. Hartanya itu bisa membuat dia menyesal di akhirat nanti. Entah karena diambil dari jalan yang tidak halal, entah dia tidak melaksanakan hak-haknya untuk diberikan kepada para fuqara dan masakin. Bisa jadi itu yang menjadi penyebab kelak dia diazab di akhirat. Kasihani orang yang seperti ini, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Justru bukan malah kamu iri dengannya. Kamu bersyukur, alhamdulillah saya tidak seperti dia. Kalau saya seperti dia, mungkin saya lebih jahat dari dia. Ini kadang orang kebalik, kalau melihat orang fakir kasihan, wajar orang fakir kasihani. Tapi sayang ketika melihat orang kaya, iri, pengen kayak dia. Ya, ketika Qarun jadi kaya raya, banyak yang iri dan ingin seperti Qarun. Setelah Qarun ditenggelamkan oleh Allah dengan harta benda kekayaan yang dimilikinya, semua menyesal. Pertama, seandainya aku diberikan kekayaan kayak Qarun, aku pengen kayak Qarun. Semua begitu. Pas Qarunnya dibinasakan sama Allah, untung aku gak jadi Qarun. Semua begitu. Nah, kalimat untung aku gak jadi orang kaya ini akan banyak diucapkan oleh orang-orang di akhirat. Lihat aja nanti. Nanti orang-orang yang ada di akhirat di padang mahsyar akan mengatakan, alhamdulillah aku kada sugih kaya ini. Sekarang enggak, nanti di akhirat. Quran itu kalau menceritakan sesuatu itu ada ibrah, ada pelajaran di balik. Para aulia, para orang-orang saleh, Habib Abdullah Al-Haddad ketika menceritakan hal yang semacam ini, berarti betul itu kenyataan. Jadi kalau kamu kasihan melihat orang fakir, maka kamu harus lebih kasihan lagi melihat orang kaya. Orang fakir perlu disantuni, orang kaya itu perlu disantuni juga. Santuni sama doa, santuni sama nasihat. Paham? Ya beda sih santunannya. Kalau orang fakir disantuni sama duit, sama sembako. Kalau orang kaya santuni juga kasihan. Dengan apa? Doa dan nasihat. Orang kaya itu perlu bergaul dengan ulama biar dapat nasihat. Kalau enggak ada nasihatin nanti terus bengkok. Begitu. Dan ulama jangan takut nasihati orang kaya. Tegas, kasih tahu. Maaf, Haji, ini salah. Kamu kalau terus begini nanti kamu tidak berkah usahanya. Yang benar tuh begini. Tegur, jangan takut. Nah, lihat. Enak kan diberinya lagi duit. Kasihan kamu jadi budak orang kaya. Jadi pesuruh orang kaya. Pergi ke situ kemari jadi pengemisnya orang kaya. Kasihan, padahal kamu punya ilmu di dalam dadamu. Ilmu Nabi Muhammad SAW. Ilmu Nabi Muhammad yang ada di dadamu jauh lebih mahal daripada miliaran bahkan triliunan rupiah yang dimiliki orang kaya itu. Tapi kamu tidak sadar. Akhirnya ilmu kamu letakkan seperti di dalam domberan. Kasihan. Jadi budaknya, jadi pesuruhnya, tunduk sama dia. Silakan haji. Waduh. Hajinya nggak lancar baca Quran. Dia hafal malah Quran. Tunduk.
Man tawadha'a li dhaniyyin li dhinahu dhahaba thulusa dinih. Barang siapa yang tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, lenyap 2/3 agamanya, 2/3 imannya hilang. Tinggal 1/3 aja lagi yang punya iman. 1/3 cukup apa 1/3 itu? Jangan ketiga semuanya hilang. Jangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasihan. Jadi orang kaya perlu dikasihani juga, disantuni dengan nasihat, ya, disantuni dengan pelajaran. Orang fakir, orang miskin juga disantuni, tapi dengan harta, dengan sembako misalnya. Begitu. Waqila, dan dikatakan, bainama Isa alaihissalam jalisun, ketika Nabi Isa alaihissalam sedang duduk. Nabi Isa, Nabi, Rasul, kalau berdoa kan kabul. Wa syaikhun ya'malu bimishatin yuthiru bihal arba. Dan ketika Nabi Isa sedang duduk, ada seorang syekh ya'malu sedang bekerja bimishatin dengan sekop, dengan memegang sekop. Tahu sekop kan? Sekop serok. Yuthiru bihal arba, dia membajak dengan sekopnya itu akan tanah. Ladangnya lagi asik membajak dengan sekopnya tadi. Faqala, maka Nabi Isa berdoa. Faqala Isa, maka Nabi Isa berdoa, Allahumma nzi' minhul amal. Ya Allah, renggutlah dari petani ini, orang yang sedang membajak sawahnya ini, al-amal, angan-angannya. Renggut ya Allah, angan-angannya dia. Renggut. Doa Nabi Isa kan kabul. Ketika Nabi Isa berdoa seperti itu, tiba-tiba tawadha'a asy-syaikhu al-mish'ata. Orang tua tadi, si syekh, orang tua yang sedang bekerja membajak sawahnya dengan skop tadi, tiba-tiba berhenti dan meletakkan skopnya. Wattaja'a, dan dia pun kemudian berbaring. Fala bita sa'atan, lalu ia terdiam beberapa saat, tidak dilanjutkan pekerjaannya. Loh, kata Nabi Isa, saya doakan seperti itu langsung berhenti bekerja, langsung diletakkannya sekop tadi, berbaring dan diam. Akhirnya apa? Faqala, lalu Nabi Isa berdoa lagi, berkata lagi. Faqala Isa, lalu Nabi Isa berdoa berkata lagi, Allahumma rdud alaihil amal. Ya Allah, kembalikan angan-angannya lagi kepadanya. Ya Allah, kembalikan lagi kepadanya angan-angan tadi. Faqama, lalu lelaki tua tadi berdiri lagi. Faja'ala ya'mal, lalu ia pun mulai bekerja lagi. Faja'ala ya'mal, lalu mulailah dia bekerja lagi. Kabul langsung doa Nabi Isa. Nabi Isa penasaran, kan doa ya doa, tapi hati yang dirasakan oleh orang tua itu apa kira-kira, kok bisa seperti itu? Nabi Isa penasaran, apa perasaannya ketika pertama Nabi Isa berdoa, tiba-tiba dia lepas sekopnya dan berbaring, lalu terdiam, tidak melanjutkan pekerjaan tangannya. Ketika Nabi Isa berdoa agar angan-angannya dikembalikan lagi kepadanya, tiba-tiba dia berdiri dan bekerja lagi. Kira-kira apa perasaan hatinya? Nabi Isa penasaran. Fasa'alahu Isa, maka Nabi Isa bertanya kepadanya, andalika, tentang itu. Tentang kenapa tadi kamu letakkan sekop itu dan kamu berbaring dan berdiam, tidak melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba berdiri mendadak melanjutkan lagi pekerjaan itu. Apa sih? Lalu dijawab sama dia. Faqala, lalu dia menjawab, bainama ana a'mal. Ketika saya sedang bekerja, kata orang tua tadi, itqalat li nafsi, tiba-tiba hati saya berkata kepada saya, jiwa saya berbisik kepada saya, ila mata ta'malu wa anta syaikhun kabir. Hati saya itu mengatakan kepada saya, sampai kapan kamu bekerja seperti ini, sedangkan kamu adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Syekhun kabir, orang tua yang sudah tua. Iya. Sampai kapan? Kapan lagi beramal? Ternyata setelah Nabi Isa berdoa agar Allah Ta'ala renggut angan-angan dari hatinya, itu yang terlintas di benaknya. Fa'alqaitul mishata, maka aku lemparkan sekop itu. Wattaja'ja, dan aku pun berbaring.
Ini ternyata yang terlintas di hati orang tua tadi. Memang perantaranya adalah doa Nabi Isa tadi. Setelah Nabi Isa berdoa, tiba-tiba hatinya berbisik. Sampai kapan, wahai orang tua, engkau bekerja seperti ini? Umurmu sudah dekat. Dilepaskan langsung itu. Apa? Mishah tadi, sekop tadi, dan dia berbaring. Kemudian maqalat nafsi. Kemudian kata orang tua tadi, jiwa saya berkata lagi kepada saya, hati saya berbisik lagi kepada saya. Wallahi, kata hati saya, la budda laka min 'ishin. Kamu harus menjalani hidup. Walaupun sudah tua kan kamu masih hidup. Ma baqita, selama kamu masih bertahan di dunia ini. Kamu harus hidup. Nah, ketika hatiku berbisik seperti itu, fakumtu ila mishati, aku pun kembali berdiri untuk mengambil sekopku lagi dan bekerja lagi. Padahal itu doa Nabi Isa perantaranya. Nah, jadi ketika seseorang di dalam hatinya merasa bahwa dirinya tua dan usianya sudah dekat, lalu dia menghilangkan, setidaknya mengurangi angan-angan duniawinya, ini adalah hasil daripada doa seperti yang dipanjatkan Nabi Isa untuk orang tersebut. Artinya doa baik yang dipanjatkan Nabi Isa dikabulkan oleh Allah untuk orang tua itu, ternyata isinya seperti itu. Nah, ketika di dalam hati kita terlintas seperti yang terlintas di dalam hati orang tua tersebut, barangkali ada orang soleh yang mendoakan kita. Pegang baik-baik itu. Iya. Sekarang kita mendengar kitab Mutasyafatul Qulub ini dibacakan. Tiba-tiba hati kita sadar, oh betul kata Imam Ghazali. Betul sekali riwayat hadis yang tadi dibacakan. Saya buat apa banyak-banyak mengumpulkan harta kekayaan dunia? Toh nanti akan saya tinggalkan. Toh nanti saya akan mati dan menghadap Allah. Dunia tidak akan saya bawa. Yang saya bawa adalah amal soleh saya. Lalu pian mau sadar. Nah, berarti kesadaran yang terlintas di hati pian sama seperti kesadaran yang terlintas di hati orang tua tadi ketika didoakan oleh Nabi Isa. Berarti itu adalah kesadaran yang baik. Pegang baik-baik. Tapi anehnya ketika didoakan Nabi Isa kembalikan lagi. Nabi Isa kembalikan lagi, kata Nabi Isa. Angan-angannya dia jadi kerja lagi. Subhanallah. Ala kulli hal, angan-angan itu kadang-kadang diperlukan juga untuk orang yang hidup, tetapi jangan panjang-panjang. Ya. Makanya di dalam riwayat disebutkan ketika malaikat menyaksikan takdir Allah menciptakan manusia dari tulang punggung dan tulang sulbinya Nabi Adam. Begitu banyak. Malaikat tahu banyak sekali anak cucu Adam itu. Bumi ini tidak akan cukup, kata malaikat. Ya Allah, engkau ciptakan zuriat Nabi Adam begitu banyak. La tasa'uhumud dunia. Dunia ini tidak akan mencukupi mereka, ya Allah. Kata Allah kepada para malaikat, tenang saja. Inni ja'ilun al-mauta. Saya menciptakan kematian. Lahir, nanti ada yang meninggal, lahir lagi yang baru. Coba kalau kematian kedadak, tibak pelempat, simpang 4 ini. Ya kan? Satu buah rumah itu diwarisi berapa orang? Iya. Mulai pakaiannya, anaknya sampai cucunya. Coba kalau ada yang matinya, kai-kai kita datu-datu kita bari hidupan bertahan. Walaupun semuaan sudah tuha-tuhaan. Iya. Wah, sasak dunia ini. Tenang, kata Allah, saya akan ciptakan kematian. Sehingga ada yang mati dan ada yang hidup. Para malaikat bertanya lagi, la yahna'uhumul 'ish. Kalau mereka mati, ya Allah, berarti kehidupan tidak akan membuat mereka puas. Karena ada mati. Ya, setiap episode yang ada akhirnya itu sedikit. Pian. Berumur biar sampai 100 tahun, tapi ada batasnya, tetap sedikit. Tidak akan puas hidup di dunia. Ya Allah, kalau memang kematian itu ada, atau Allah tenang saja, kata Allah, ini ja'ilun al-amal. Saya akan menciptakan angan-angan. Dengan angan-angan itulah manusia betah di dunia. Ini pian ini betah karena ada angan-angan. Iya. Esok kena aku tulak ke gawian bola. Itu angan-angan nih.
Iya, ini semua sudah merencanakan besok akan yang punya toko mau buka toko besok jam 7 sedang yang buka toko besok. Iya, yang bekerja di perusahaan, kena aku pakai seragam, pakai sepatu safety, pakai topi, itulah kegawian. Mahadani bis antrian. Itu sudah ada di pikiran dia, itu angan-angan ya. Kalau itu tidak ada, dia tidak akan betah hidup di dunia ini. Makanya disebutkan dalam riwayat, inna minal amali rahmah. Sesungguhnya di antara angan-angan itu ada rahmatnya juga, kadang-kadang rahmat dari Allah, belas kasihan dari Allah. Kalau nggak ada angan-angan itu banyak yang bunuh diri. Jadi kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Tapi jangan panjang. Jadi berangan-angan boleh, tapi tidak boleh diperpanjang. Ini maksudnya angan-angan dunia ya. Kalau angan-angan akhirat silahkan kamu perpanjang. Ya Allah, kalau saya punya uang saya akan selesaikan masjid ini. Ini masjid 10 tahun gak ada sing tuntungan. Karena keramik. Mun aku berduit aku pun menuntungan kan. Enggak apa-apa kalau angan-angan seperti itu. Kasihan melihat masjid gak ada sing keramik bertahun-tahun. Mulai tahun 2009 semalam ya sampai 2023 ada sing tuntungan. Di mana hubungan orang sugihnya? Coba aku yang jadi orang sugih. Insya Allah, nah aku begawi, kalau aku sanggup bangun itu, meninggal esok. Tak apa, bagus malah dapat pahala. Dapat pahala membangun masjid karena niatnya baik. Itu namanya angan-angan akhirat. Tak apa kayak gitu. Gak apa-apa kalau kayak gitu, perbanyak niat yang baik aja. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik dari amalnya kadang. Kenapa? Karena niat itu tidak kelihatan oleh manusia, sehingga aman daripada riya. Tapi kalau amal kelihatan manusia bisa riya. Jadi niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya, karena niat pasti ikhlas. Kalau amal belum tentu ikhlas. Bisa saja nanti termasukkan riya. Itu begitu. Al-Babus Sabi' wal-Ishrun, bab yang ke-27 fi mulazamati ta'ati wa tarkil haram, berkenaan dengan melazimkan ketaatan dan meninggalkan yang haram. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu menuntun kita ke jalan yang diridhoinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kepada kita kelembutannya, rahmat kasih sayangnya, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan sebaik mungkin dan menghilangkan panjangnya angan-angan dari benak dan hati kita, sehingga kita ingat dengan akhirat, ingat dengan kematian, lalu mempersiapkan diri untuk memperbanyak bekal dalam menghadapinya. Amin, Allahumma amin. Ini ada permintaan dari jamaah untuk kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah ayat kursi